Pejabat-pejabat yang tamak dan rakus, alam tambang lu keruk, tapi utang semakin menumpuk. Enak lo ya tidur di kasur empuk, sedangkan rakyat cuman makan nasi sama kerupuk. Yang enak lu gua timpuk sekalian. Sehat selalu bangsa Aceh. Kami dalam kondisi porak-poranda pun, kalau berbicara kezaliman, kami akan tetap menyuarakan dimanapun dan untuk siapapun. Sehat selalu bangsa Aceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita membahas masih video tentang 4 pulau Aceh yang dicaplok oleh Sumatera lewat Kemendagri ya pemirsa. Kali ini muncul dukungan dari rakyat Banten, Jawara Banten, dan Bendekar Banten. Mereka menyatakan dukungan kepada rakyat Aceh agar rakyat Aceh tidak seperti warga Banten atau rakyat Banten yang tanah-tanahnya dirampas oleh oligarki yang tidak bertanggung jawab atas nama proyek PIK 2. Oke pemirsa, kita simak saja videonya seperti apa dukungan dari para pendekar dan Jawara Banten serta tokoh-tokoh Banten, rakyat Banten mendukung rakyat Aceh untuk merebut kembali 4 pulau yang dicaplok oleh Sumatera Utara lewat Kemendagri. Kita simak saja videonya, kita tonton sampai habis. Bijak dalam berkomentar, ini dia videonya. Aku dukung Aceh walaupun aku orang Sumatera. Saya berharap orang Sumatera seperti Akang berani speak up, makin banyakin Viti bahwa warga Sumatera Utara mendukung bangsa Aceh. Saudara-saudara di Aceh ini justru untuk meminimalis konflik antar sesama, karena yang jelas ini adalah salah satu upaya adu domba antar anak bangsa. Ingat saudaraku, Aceh dan Sumatera Utara, kita semua saudara ya. Bahkan sebelum berdirinya NKRI ini kita sudah saudara, al-muslim akhul muslim. Jadi tetap kita solid untuk menampar mereka para pengadu domba. Tetap solid, mending kita bareng-bareng kritik itu pejabatnya. Siapa si Tito Karnavian itu? Caranya begitu, bangsa Aceh, bangsa Banten, dan warga saudara-saudara di Sumatera Utara mending kritik tuh si Tito Karnavian itu ya. Kita orang Sumateranya, orang Acehnya, orang Bantennya justru semakin solid. Itu caranya ya. Sehat selalu. Selamat pagi Indonesia Raya. Saya selaku pribadi sangat bangga kepada rakyat Aceh. Ketika kita bersuara untuk rakyat Aceh, maka seluruh rakyat Aceh itu kompak dan mereka satu suara. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, walaupun saya bukan darah Aceh, tapi saya bangga mendukung Aceh. Beda halnya ketika kemarin saya mendukung rakyat Banten yang digusur oleh PIK dengan alasan PSN dan pembangunan. Beda sekali. Ini sini kita terbukti mana orang-orang yang mampu dibeli harga dirinya dan mana orang-orang yang memang tidak bisa dibeli harga dirinya. Kalau Aceh, mereka benar-benar berjuang, bersepakat bahwa tanah nenek moyangnya hanya untuk generasi mereka. Bukan main-main loh, ini jelas. Seorang Tito Karnavian, menteri yang memberikan surat, yang memberikan keputusan pulau 4 pulau Aceh dipindahkan ke Sumatera Utara atau menjadi wilayah Sumatera. Lah kemarin kalau yang di PIK itu kan pemagaran laut apa itu, malah tidak ada yang mengaku siapa
pemberi izinnya tuh, walaupun sebenarnya ya mungkin kita tahu lah siapa, ya toh. Tapi kenapa rakyat Banten tidak bisa bersatu seperti Aceh? Kenapa rakyat Banten tidak bisa bersatu, tidak bisa melihat 10, 20, 30 tahun ke depan? Nanti anak cucu kamu itu mau ditaruh di mana, mau tinggal di mana? Ya kan? Mungkin sebagian di antara kalian pendukung PIK itu mungkin mendapatkan, mungkin ya, hanya mungkin, saya tidak menuduh, tapi kemungkinan, mungkin saja, mungkin Anda misalnya dapat sesuatu di situ, misalnya pekerjaan seperti yang dibilang kan, bekerja apa dan sebagainya. Apakah 20-30 tahun ke depan Anda masih bekerja di situ? Anak cucumu masih bekerja di situ? Oke, bekerja. Ketika ada satu kalian bekerja di situ, atau ada keluarga kalian bekerja di sana, lalu nanti kalian tinggalnya di mana? PIK itu bukan murah, bos. Iya. Ya, jadi sekarang kan ada pantai PIK dibuka kan, gratis toh. Pokoknya masyarakat kita masuk ke sana. Sekarang 20-30 tahun ke depan, apakah Anda bisa masuk ke sana? Jadi yang dipakai ini, jangan kesenangan sesaat yang kalian cari, saudaraku orang Banten. Ya. Jangan kesenangan sesaat. Saya begitu mirisnya, saya serius. Pribumi tergusur di tanahnya sendiri dengan alasan pembangunan. Padahal dulu kalau kita baca sejarah, nenek moyang orang Banten berdarah mempertahankan tanah Banten itu, berdarah-darah, nyawa jadi taruhan. Tapi sekarang betapa gampangnya oknum-oknum itu bisa dibeli harga dirinya itu, gampang sekali. Ya kan? Jadi mari kita berkaca atas apa yang terjadi di Aceh. Aceh satu suara, itu baru namanya persatuan. Itu baru namanya punya kesadaran tentang masa depan. Demikian, semoga saja saudaraku rakyat Aceh sehat selalu, dan semoga apa yang terjadi di Aceh menjadi semangat buat rakyat Banten untuk bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tuh bener. Itulah kenapa bangsa Aceh tidak pernah dijajah. Mereka dengan mudah memukul mundur pasukan penjajah. Jadi bangsa Aceh tidak pernah dijajah. Berbeda dengan bangsa Banten, ratusan tahun sampai keratonnya Surosowan dan Kaibon rata. Itu karena banyak pengkhianat di tanah Banten ini. Dulu begitu, sampai sekarang pun gak aneh kalau ada bangsa Banten jadi pengecut, jadi penjajah. Ya, dari dulu ada begitu di Banten. Dalam hal ini saya bangsa Banten harus mengakui, itu luar biasa bangsa Aceh. Kompak dan punya kecintaan terhadap bangsanya, punya harga diri. Di Banten mah banyak jongos, emang banyak pengecut. Yang satu terang-terangan jadi pengecut, yang satu jadi pecundang. Yang penting jangan ngeganggu dzikir, yang penting kita bisa ibadah. Itu kan manusia-manusia pecundang yang seperti itu. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu dukungan terhadap rakyat Aceh terus mengalir dari berbagai daerah, termasuk daripada pendekar dan jawara rakyat Banten pemirsa. Mereka menyatakan solidaritas kepada Aceh untuk merebut kembali pulau yang diduga
telah dicaplok oleh Sumatera Utara. Para tokoh Banten menyebut konflik batas wilayah ini tak boleh dibiarkan berlarut karena bisa menjadi celah bagi kepentingan besar seperti yang terjadi pada proyek strategis nasional atau PIK 2, di mana tanah-tanah rakyat disebut dirampas secara halus lewat jalur legalitas yang dipertanyakan. Kalau Aceh tidak segera bertindak, bisa-bisa nasibnya seperti rakyat di pesisir Banten dan Jakarta. Kami di Banten tahu rasanya tanah dirampas atas nama proyek, ujar salah satu tokoh pendekar dalam pernyataan sikapnya. Mereka mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk bersikap adil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut, serta menghentikan praktik-praktik penghilangan hak rakyat secara diam-diam, pemirsa. Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Semoga Indonesia, rakyat Aceh selalu kondusif, tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak asing atau pihak manapun. Kita serahkan kepada Presiden Bapak Prabowo, semoga menyelesaikan masalah tersebut. Oke pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.